Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang kesekian kalinya Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita berbagai macam rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa menjalankan berbagai kegiatan, pekerjaan dan aktivitas kita siang dan malam. Dan termasuk pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita atas Syarah Risalatul Huquq Imam As-Sajjad Ali Zainal Abidin alaihi salam. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang hikmah kurban atau hak-hak kurban. Sudah banyak hadis-hadis dan ayat yang kita bahas berkaitan dengan masalah tersebut. Dan sebagai pertemuan terakhir terkait masalah kurban, ada beberapa hal yang masih tersisa. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah yang besar dan terbaik dari falsafah kurban dan hak-hak kurban ini insyaallah. Salah satu pembahasan yang perlu kita pahami bahwa berkurban itu sebagai tindakan religius dan intelektual. Dari pembahasan yang telah lalu dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya mempersembahkan hewan kurban itu merupakan tindakan religius dan intelektual yang dilakukan untuk membersihkan jiwa dan meningkatkan perekonomian. Artinya dengan berkurban maka jiwa kita, rohani kita akan meningkat, bahkan perekonomian kita akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Daging dari hewan kurban itu harus didistribusikan di kalangan orang-orang miskin demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita pahami dari hadis-hadis yang akan kita baca sebagai berikut. Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam menukil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Innama ja'alallahu hadzal adha litattasi'a masakinukum minal luhumi fa'at'imuhum. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kurban ini agar orang miskin di antara kalian bisa memiliki banyak daging untuk dimakan. Oleh karena itu, berilah mereka makan dengan daging. Jelas bahwa kehidupan di masyarakat itu berbeda-beda
dan bermacam-macam tergantung tingkat kemampuan mereka. Orang-orang yang miskin biasanya mereka lebih jarang dan lebih sedikit menikmati daging hewan. Karena itu adanya kurban, tentu orang-orang miskin akan menikmati daging hewan kurban. Bukan saja orang-orang yang kaya yang biasa menikmati daging-daging yang mereka nikmati sesukanya. Karena mereka mampu, mereka memiliki uang. Tapi orang miskin tidak demikian. Nah, adanya kurban sangat membantu orang miskin agar mereka juga menikmati daging hewan yang biasa orang kaya itu nikmati, yang mereka makan. Abu Basir meriwayatkan bahwa dia mengatakan kepada Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, yang artinya, wahai Imam Ja'far As-Shadiq, apa alasan untuk mempersembahkan kurban? Artinya apa hikmah dan falsafah kurban tersebut? Itu tanya Abu Basir, sahabat dan murid Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam menjawab dan berkata, innahu yughfaru li sahibiha 'inda awwali qatratin taqturu min damiha 'ala al-ardi wa liya'lam Allahu man yattaqihi bil ghaib. Qala Allah ta'ala lan yanala Allah luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Unzur kaifa qabila Allahu qurbana Habil wa radda qurbana Qabil. Artinya, sesungguhnya dosa-dosa orang yang berkurban itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tetesan pertama darah dari hewan kurban jatuh di atas tanah. Ini luar biasa. Di antara manfaat terbesar dan pertama adalah pengampunan dari Allah atas dosa-dosa orang yang berkurban. Berbagai manfaat yang lain. Kemudian dikatakan ini juga merupakan sarana yang mana Allah mengetahui orang-orang yang saleh. Artinya dengan berkurban Allah menetapkan, mengetahui bahwa orang itu orang yang saleh. Allah yang Maha Kuasa berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu, maksudnya daging-daging kurban, daging-daging kambing, daging-daging sapi, ya di sini unta disebutkan, dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Itulah yang pernah saya katakan, bahwa yang penting adalah nilai takwanya, nilai ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun korban itu kecil, ya berupa kambing dan bahkan urunan, ya patungan, tapi dengan niat yang ikhlas itu lebih mulia dan memiliki derajat yang tinggi daripada berkorban sapi sekalipun ratusan ekor, tapi ini dengan sifat ria, congkak dan sombong. Ya, kata beliau Ja'far Shadiq, kemudian unzur kaifa qabilallahu qurbana Habil wa radda qurbana Qabil. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima persembahan Habil namun menolak persembahan Qabil. Sementara kita lihat bahwa korbannya Habil itu berupa gandum yang lebih murah, lebih sederhana. Sementara Qabil berupa seekor domba. Tapi Allah tolak karena tidak dilandaskan keikhlasan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini pentingnya makna keikhlasan sebagai peranan utama. Karena itulah berkorban ini tidak dibatasi kepada orang-orang yang kaya saja. Orang miskin pun yang dia hanya mampu berkorban hanya berapa rupiah, karena itulah yang dia mampu, tapi dengan keikhlasan yang tinggi Allah pasti akan menerimanya. Jadi nilai keikhlasan itu bukan nilai banyaknya, artinya kualitasnya bukan kuantitasnya. Itulah yang Allah sungguh dalam berbagai kesempatan dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah melihat, Allah menerima yang paling bagus, yang paling berkualitas amal perbuatannya.